Tugas kita sebagai orang Jawa Barat itu satu, menjaga si Bapak, menjaga Kang Deddy Mulyadi, memastikan bahwa seluruh apa yang beliau cita-citakan untuk rakyat Jawa Barat, untuk alam Jawa Barat, untuk lingkungan Jawa Barat, untuk laut Jawa Barat, menata itu semua kembali dengan baik. Kita harus pastikan aman, kita harus pastikan berjalan dari potensi-potensi gangguan yang akan menghampirinya. Apakah mungkin orang baik akan diganggu di Republik ini? Pimpinan yang baik akan diganggu di Republik ini? Oh, sangat mungkin sekali. Dengan kehadiran Kang Deddy Mulyadi, ketegasan, keberanian, integritas beliau akan sangat berpotensi sekali banyak orang yang terganggu. Ya, contoh sederhana, Gus Dur itu orang baik, orang jujur. Orang yang punya keberanian tinggi, menyikat semuanya yang kemudian bersalah. Ujungnya apa? Digulingkan. Kan itu, tanpa ada pembuktian bahwa beliau melakukan kesalahan. Maka kita sekali lagi sebagai masyarakat Jawa Barat, tugasnya satu, menjaga si Bapak. Udah itu, jaga beliau. Beliau itu punya keinginan, cita-cita yang sangat luar biasa untuk orang Jawa Barat, untuk alam Jawa Barat, untuk laut Jawa Barat, untuk lingkungan Jawa Barat, untuk tradisi Jawa Barat, untuk budaya Jawa Barat. Itu. Ya. Coba kita dengarkan sama-sama nih. Kang Deddy Mulyadi mulai berbicara tentang pagar laut. Sekarang kan sedang ramai pagar laut yang di Serang, Banten itu ya. Itu ada juga di Bekasi. Dan beliau kupas semuanya tentang pagar-pagar laut itu. Nah, ini visioner sekali, Pak. Visioner sekali. Dari semua aspek. Yang itu akan menyebabkan pemerintah dianggap hadir dan membela rakyat. Beliau turun di sana. Ya, petaninya, nelayannya, hutannya, dan lain sebagainya. Beliau berkomitmen untuk melindungi, menjaga mereka semua. Ya, memfasilitasi dengan full mereka semua. Agar bisa bekerja dengan baik. Agar kehadiran negara itu dirasakan betul oleh masyarakat. Nah, ini akan menghadirkan optimisme masyarakat terhadap pemimpinnya. Ya, coba kita dengarkan dulu sama-sama ya. Apa sikap beliau terhadap pagar laut di Bekasi itu? Nah, ini bagaimana kok di Bekasi juga ada siap. pemagaran yang sama? Siap. Itu ceritanya bagaimana, Iya. Pak? Iya. Jadi Bekasi ini memang yang pertama itu beda dengan yang Tangerang. Keberadaan yang di Bekasi ini jelas. Artinya pertama itu menyangkut wilayah kerja kita. Kita punya satuan pelayanan di situ, yaitu pelabuhan Pangkalan Pendaratan Ikan Paljaya. Oh, Pangkalan Pendaratan Ikan Paljaya. Paljaya. Di bawah PTD Muara Ciasem. Muara Gembong masuk situ nggak? Muara Gembong itu belum diserahkan. Belum diserahkan. Ya, jadi yang diserahkan dari Bekasi baru itu. Ini Bekasinya mana sih? Desa mana, Pak? Sagarajaya. Sagarajaya, Kecamatan? Tarumajaya. Oh, Tarumajaya. Ya. Tahu saya di situ. Terus kemudian pagar itu ceritanya peruntukannya untuk apa? Iya. Jadi seperti halnya yang saya sampaikan sebelumnya, Pak, di media dan waktu juga konfres dengan bersama-sama Pak Dirjen. Ini sebenarnya dua hal yang berbeda. Artinya ada dua pekerjaan lah di situ. Yang pertama memang kita ada penataan pelabuhan kita. Penataan pelabuhan. Oleh memang TRPN juga, Pak, yang mengerjakan itu, karena TRPN ini dia menyewa aset kita. Oke, TRPN itu perusahaan swasta. Swasta, betul. Panjangan dari apa? Tunas Ruang Pelabuhan Nusantara. Dia bergerak dalam bisnis apa? Bisnisnya yang direncanakan mereka adalah pelabuhan perikanan dan juga dia mau bikin pelabuhan perikanan dan industri perikanan industri perikanan. Betul. Dia sudah menguasai tanah belum? Sudah, Pak. Tanah yang dikuasai tanah siapa? Itu tanah mereka itu persis bersebelahan dengan kita. Tanahnya bersebelahan dengan pelabuhan. Pelabuhan yang milik Dinas Kelautan Provinsi Jawa Barat. Ya. Yang dikerjasamakan itu ada. Tanah mereka yang kuasai pantai. Sebagian ada daratnya. Sebagian ada darat. Selebihnya itu memang kondisinya berair, Pak. Kondisi berair berarti pantai. Pantai, ya.
Mereka punya sertifikat. Mereka punya sertifikat, betul. Pantai. Sertifikat kan adanya berarti kan pengakuan itu lahan darat kan Pak? Iya, darat. Nah, tapi kondisinya memang air. Sudah berair. Pertanyaannya adalah apakah pantai yang dikuasai itu? Ya kan kalau darat sudah ada airnya, darat ada airnya dengan partainya bersatu nggak Pak? Dengan lautnya? Bersatu. Bersatu berarti kan pantai Pak? Pantai, betul. Nah pertanyaannya adalah mereka menguasai daratan, betul, dan sekarang itu adalah pantai, betul. Itu apakah menguasainya sejak masih daratan atau ketika pantai bisa beralih menjadi bersertifikat? Nah itu secara proses kita tidak mengikuti prosesnya dari dulu Pak. Yang kita tahu adalah kondisi saat ini. Kami tidak bisa menafikan keberadaan. Oke, yang penting kalau Bapak melihatnya mereka sudah bersertifikat. Dan satu lagi, riwayat tanahnya Bapak tidak mesti tahu. Tidak tahu Pak. Karena itu bukan urusan Bapak. Betul. Yang kedua, mereka mempunyai KKPR darat seluas 300 hektar. KKPR itu apa? KKPR itu persetujuan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang darat. Yang dari BPR, ATR BPN. Oh, jadi BPN berarti BPN Kabupaten Bekasi, betul, memberikan persetujuan, iya, kepada perusahaan tersebut untuk memanfaatkan ruang darat yang sudah dikuasai itu, betul, yang sudah dalam bentuk sertifikat. Betul. Jadi jangan saling tuding nih nanti Pak. Tidak. Artinya gini loh, oh berarti kalau urusan sertifikat tanah itu, apakah dia dulu daratan berubah jadi lautan, atau dari dulu dia sudah menguasai pantai, betul, bukan urusannya Bapak. Betul. Itu adalah urusannya BPN, Kantor Pertanahan Kabupaten Bekasi, yang mengeluarkan sertifikat. Berapa mereka menguasai tanah di situ? Ada 300. Ada 300 hektar yang sudah ada PKK-PRD-nya. Oh, 300 hektar sudah ada PKK-PRD-nya, ya, yaitu penguasaan yang berdasarkan sertifikat tadi. Jadi sudah menguasai tanah, betul, dari darat sampai ke laut. Betul. Iya kan dari darat. Kalau sekarang kan sudah jadi laut Pak. Kondisinya berair. Iya kan mereka sudah menguasai tanah, betul, dari darat sampai ke laut, betul, seluas 300 hektar. Ya kita jujur-jujuran aja, kenapa sih? Betul. Kita kan gitu loh. Bapak kan hanya melaksanakan tugas. Betul. Yang penting Bapak kan nggak ngasih sertifikat sama mereka. Tidak Pak. Tidak. Cuman Bapak nggak tahu riwayat tanah dari. Tidak tahu Pak. Daerah yang sudah dikuasai itu. Betul. 300 hektar ya. Darat sampai laut lah ya. Nah lautnya itu batasnya sampai mana mereka menguasai? Sebenarnya ada ini sebenarnya ada kota. Nah ini mereka yang ini ya. Ambil dari Perda Tata Ruang. Di Perda Tata Ruangnya peruntukan apa? Kalau ini zona pengelolaan energi Pak. Zona pengelolaan energi. Karena di sini kan ada PLTU. Oh PLTU. Nah, Oke. Lahan mereka 80% itu berada di zona energi Pak. Oh, lahan mereka berada di zona energi. Sebagian. Ini yang masuk ke dalam. Kalau lahan mereka di zona energi, tidak bisa. Tidak bisa dong. Tidak bisa. Tapi yang di luar masih ada. Oke. Jadi lahan mereka di zona energi, mereka tidak berkonflik nggak dengan ini, dengan PLTU? PLTU sudah melayangkan surat juga. Artinya gini loh. Tapi kan ini belum. Mereka menguasai zona yang itu zonanya PLTU, BUMN, mengelola tanah aset negara. Nah, zona mereka ada di zona PLTU. Pertanyaannya mereka konflik nggak ke sini? Konflik pertanahan nggak? Ada surat yang dilayangkan oleh PLN di sini untuk supaya tidak ada kegiatan apa-apa. Nah, karena kan peruntukannya kan zona pengelolaan energi. Di tata ruangnya. Di tata ruangnya. Jadi mereka sudah terkurangi berapa dari 300 hektar itu oleh zona? Terakhir mereka yang mengusulkan untuk dijadikan di luar zona energi itu seluas 61 hektar. 61 hektar. Jadi mereka tinggal sisa 61 dari 300 itu. Dari 300. Jadi mereka sudah berkurang. Mereka tidak komplain Pak tanahnya dikuasai orang lain. Itu mungkin belakangan Pak. Karena yang diurus itu adalah PKK-PRD. Oke. Mereka menguasai 81 hektar. 61 hektar. Nah ini ceritanya kemudian jadi rucuk bambu gimana? Nah ini mudah-mudahan ini ada. Ya. Ini alur kita dari sini Pak Ahmad ya. Pelabuhan kita ini ada di bawah dalam sini Pak. Ini pelabuhan kita nih di sini. Ketika kita bikin alur, karena alur ini kan merupakan fasilitas pokok. Pelabuhan yang harus ada di setiap pelabuhan di dalam WKOP. Iya harus ada alurnya. Iya. Ketika kita sampai di muara, ternyata ini dalam penguasaan semua.
ini MAN, ini TRPN, ini MAN. Jadi rencana kita buat alur nih akhirnya kan masuk ke lahan. Oke. Dinas Kelautan mau bikin alur, ya kan, untuk kapal keluar, keluar masuknya kapal pelelangan kapal ikan, kapal nelayan. Betul. Tapi alur ini terhambat oleh penguasaan tanah yang dikuasai oleh mereka. Betul. Oke. Ini kan gambarnya. Karena terhambat, dampaknya apa? Kita minta izin lah dengan pemilik. Oke, Bapak minta izin sama pemilik. Ya, bukalah 70 meter. Oke, untuk alur kita. Untuk alur kita boleh lewat. Boleh lewat. Ya, cuma kan perlu sepadan, Mbak. Supaya tidak mengganggu lahan mereka lagi. Karena pertama kita memang tidak bisa membatalkan sertifikat. Oke. Nah, makanya kita hanya minta bukakan alur, bikinlah mereka sepadan kiri kanan. Oke. Bisa lah lewat. Bisa lewat. Dan sekarang dangkal nggak ini sekarang? Sekarang sudah sebagian sudah dikeruk, Pak, dalam 5 meter. Perlu pengerukan nggak? Perlu pengerukan. Oke, kalau kan pasti anggaran kelautan tuh rendah. Nggak ada uang. Keluhan dari mana-mana itu saya temui adalah selalu muara mengalami pendangkalan. Betul. Kapal nggak bisa lewat, nggak bisa nurunin hasil penangkapan ikan. Betul. Kenapa anggarannya kecil di Bapak? Dari saya masuk, Pak, 2021 tidak berubah jauh dari 130-120 miliar. Separuhnya kan gaji. Oke, dari sekitar Bapak punya alokasi untuk kegiatan kenelayanan, penyelesaian infrastruktur nelayan cuma 60 miliar. Bapak biasa pakai apa 60 miliar? Selain pelabuhan kan kita juga ini kan untuk budidaya. Kegiatan. Berapa kebutuhan pengerukan muara-muara laut yang mengalami abrasi segala macam, berapa total kebutuhan biaya merecovery seluruh kerusakan laut yang terjadi? Sangat besar, Pak, karena kita punya 43 pelabuhan yang saat ini memang kondisinya rata-rata memang alurnya itu dangkal. Saya akan ningkatin anggaran Bapak 5 kali lipat dari yang sekarang. Ya. Tetapi fokusnya ke infrastruktur. Siap. Yaitu rehabilitasi lahan yang terkena abrasi, pengerukan muara, ya kan? Kemudian daerah aliran sungai yang dekat ke laut, dan kemudian penataan pelabuhan-pelabuhan sampai Bapak harus segera rumusin kampung nelayan. Saya ingin di Jawa Barat nanti punya kampung nelayan percontohan, bersih, rapi, dan nanti kita bikin tempat pelelangan ikan terbaik di Indonesia, Pak. Nanti, Pak. Oh, mereka akan membuat pelabuhan. Jadi fungsi rucuk-rucuk bambu itu fungsinya apa? Batas lahan. Batas lahan. Batas lahan. Jadi fungsi rucuk bambu itu adalah sebagai batas lahan mereka. Itu mengganggu aktivitas nelayan nggak? Ini kalau kita bicara sebelumnya, Pak, rucuk-rucuk itu sangat tidak beraturan. Karena kepemilikannya banyak di sini. Di sini TPN, di sini MAN, di samping ada masyarakat. Jadi rucuk-rucuk bambu itu sebenarnya tidak sampai sekarang pun masih tidak beraturan. Karena mengukur tanah di laut. Di tanah mereka, kan? Dia tanah di laut dikasih patok. Tok. Yang nggak pasti kacau, Pak. Betul. Nah, sekarang dengan ada ini memang ini rapi. Yang ini, Pak, rapi lah sudah. Hanya saja memang yang ramai sekarang itu kan karena KKPRL-nya yang belum keluar. Itu yang menjadi kewenangan di Kementerian Kelautan. Kementerian Kelautannya belum ngeluarin KKPRL. Ya kan. KKPRL tuh istilahnya bahasa panjangannya untuk kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang laut. Oh, itu belum ngasih izin. Belum ngasih izin. Nah, PT ini akan membuat pelabuhan. Pelabuhannya adalah pelabuhan perikanan. Jadi nanti kapal-kapal nelayan masuk ke pelabuhan mereka. Kapal nelayan kita tetap di sini, ini kan mungkin yang besar, Pak. Tapi juga tidak akan mengganggu, ini mungkin dia punya di tempat lain. Dia bikin pelabuhan, kemudian dia punya perusahaan ini enggak? Perusahaan kapal ikan? Kapal ikan belum, Pak. Belum. Artinya kan nanti kan berarti kapal-kapal yang besar, yang punya kapasitas. Ya. Berapa gitti yang paling besar di situ?
Kalau kewenangan kita kan Sampai 30. Nah, mereka di atas. Di atas di itu atas berarti. 30 kapal-kapal gede, nanti jual ikannya di sini. Karena sini juga ada industri. Ya, ada industri. Jadi mungkin itu untuk ekspor. Dari sisi perencanaan sangat baik, Ya. kan orientasi visi bisnisnya bagus. Bagus. Tinggal persoalannya adalah apakah nanti kapal pelabuhan ini mengganggu nggak aktivitas nelayan kecil yang ada di sini? Tentu ini kan Gitu loh, Pak. Itu aja. betul. Jadi untuk tadi antara TRPN dengan MAN ini Pak, masing-masing sudah memiliki perencanaan bisnis ke depan. Ya. Di antara dua-duanya ini akan membangun pelabuhan industri dan pelabuhan perikanan untuk peti kemas dan ekspor ini. Kalau PT Man Sama Sudah, Pak, Pak. kami juga sama. sama juga. Ini dua PT dong di sini. Dua PT. Nah, pada saat kami belum datang ke sana, Pak, ini kan dari punya Bekasi masih, kemudian diserahkan pada kami. Nah, kebetulan Pak Kadis menugaskan saya. Ini tuh jarak tadi disampaikan Pak Kadis, memang ini rapat sekali, Pak. Batas secara peta dari ujungnya itu kita, alur kita itu ketutup. Nah, sementara di RT RW kan ini yang orange ini adalah wilayah kerja saya sebagai otoritas Iya. pelabuhan TKOPP. Nah, ketika kita ingin bangun ini terjadi sertifikat. sertifikat. Nah, karena ada sertifikat, Pak, Bapak pusing ya? Balik. jadi pada Bisa keluar sertifikat di laut gitu, Pak. Iya. jadi ketika saya observasi di sana, Pak, kami juga kaget, ya sobat tanya dengan masyarakat di sana. Jadi cerita-cerita di sana itu bahwa sebelum diakuisisi atau diambil alih oleh perusahaan ini, Dua PT berbeda kan? dua PT Berbeda. berbeda. Yang sudah kerjasama dengan kita yang ini. Cuma ini, Pak. Yang ini belum ada kerjasama. Belum ada. Oke. Jadi di sana itu kan ada garapan, Pak. Garapan tambak, masing-masing rakyat tuh dikasih 2 hektar. Kemudian ada peminat, ya terjadilah peralih garapan. Jadi sebenarnya yang awal untuk mematok-matok lahan itu dalam hal ini ya masyarakat setempat. Iya, saya nyela ya. Ya sama, kasus di darat sama di pantai sama. Di darat juga orang menguasai tanah perhutani, tanah kehutanan, tanah PTPN, tanah negara, bebas. Pertamanya menjadi petani penggarap yang disebut dengan tanah garapan. Ada menguasai 1/2 hektar, ada seperempat, ada 1 hektar. Datanglah VT, kemudian dikumpulinlah KTP-nya. Mereka dikasih kompensasi garapan, ada yang 1.000 semeter, ada yang 500 gitu kan, ada yang mungkin 1.500. Ya kemudian setelah itu mereka tanda tangan kesepakatan, setelah itu jadilah ahli fungsi hak kepemilikan, menjadi sertifikat atas nama PT. Ternyata modus di darat dan di pantai dan di laut sama ya. Mereka kesanggupannya dengan memberikan akses lahan jalan pada kita, kesanggupan membangun pelabuhan. Pelabuhannya pelabuhan swasta. Bukan pelabuhan kita. Dibikinin nama mereka. Dibikinin namanya dan kita sudah bikin. Itu sudah ada pelabuhan sebenarnya punya kita. Itu sudah ada. Rencana dibikinin pelabuhan. Ditata lebih baik. Berapa sih? Kondisi existingnya seperti ini. Lembaga kita yang punya. Berapa sih biaya membangun pelabuhan ini? Kalau secara di utara sih kapasitasnya sekitar 100 sampai 200 miliar, Pak. Bangun aja sama kita sendiri, Pak. Wah, mantap, Pak. Salam sama saya. Siap. Bapak bikin DD-nya. Siap. Di 2026 Ya. ini sudah selesai terbangun pelabuhan. Siap. Saya siapin semuanya langsung selesai setahun. Siap. Ya, Pak Kadis, alhamdulillah. Daripada ribut-ribut kita seolah-olah menggadaikan diri demi 200 miliar Iya, Pak. sama Harusnya swasta. negara- Harga diri negara di mana? Pemerintah provinsi, duitnya banyak. Mantap. Hibahnya aja 3,5 triliun. Masa bangun pelabuhan sendiri nggak bisa cuma 200 miliar? Siap. Terkait kampung nelayan juga, Pak, dari lahan yang 7,4. Di mana kita bikin kampung nelayan? Ah, di sebelah sininya, Pak, saya udah siap. Udah bikin kampung nelayan di sini. Satu Nanti saya hektar. siapin kampung nelayan di sini. Kemudian pelabuhan, tempat pelayanan terbaik, akses jalan menuju sini nanti diperbaiki, dibikin Siap. bagus. Ada jalan dari tol itu, Pak, untuk ke sini karena jalan aksesnya ini baru sekitar 8 meteran. Oke, nanti harus Bapak koordinasi dengan Bina Marga dengan PUPR. Siap. Nanti dalam satu rencana blok
Siap. Ya kan perencanaannya dimasukin di perubahan sekarang, Bapak masukin hubungi ketua tim transisi Deddy Mulyadi namanya. Bapak hubungi sebuah perencanaan, dari sini masuk jalan, di sini ada perumahan rakyat miskin, ada perumahan nelayan. Kalau bisa ada pasar di sini. Ada Pak Pasar nelayan. Di Dan sini ada wisata pelabuhan. juga Pak di sini. Ada Sini, Mang. pokoknya ditata, sedemikian lu libatin teman-teman ITB, Siap. UI bila perlu kan, Unpad. Siap. Ya. Nanti bikin blok ini. Ini kita jadikan pelabuhan ikan terbaik yang dibiayai oleh anggaran Provinsi Jawa Barat, kampung nelayan terbaik. Terus terang gambaran. Jangan jadiin diri demi genep miliar, malu Pak. Terus ini gambaran aja Pak. Ini kan paling dekat dengan DKI Pak. Ya. Jadi kapal-kapal yang muara baru, muara angke, kita berharap nanti masuk ke sini. Ya kita bangun lah, ditata. kita Gak usah nunggu mereka membangun, kita yang punya otoritas, kita punya duit Pak, ini negara Pak. Ini kita punya duit, kita punya akses pelabuhan. Mengenai kontroversi sertifikat itu nanti kita bikin, nanti saya dilantik, kita langsung bikin rapat dengan BPN, kita rapat dengan perusahaan swasta ini. Ya kan, kita ajak bicara apa orientasinya. Kita rapat dengan Kementerian Kelautan, bikin rencana blok yang keren. Jadi nanti Bapak harus gagah kepala dinas kelautan. Kita ini menguasai laut Pak. Siap. Dan apa ada tugas Bapak nanti ke depan? Udah. Yang laut Pak, nanti Bapak bikin rencana Pak di seluruh pantai di Jawa Barat. Itu dikasih ini runway untuk pesawat Pak. Oh iya iya. Nanti kerjasama dengan Kementerian Perhubungan. Siap. Jadi pesawat kecil yang segini yang Susi Air itu Susi 1 kilometer ya, 1 kilometer cukup kan? 1,5 kilometer, beton kan? Itu kan nggak usah terlalu banyak rumit kan? Ketika darurat pesawat bisa turun set. Itu yang pertama. Yang kedua, Bapak bikin rencana penataan kebersihan laut pantai. Nggak boleh pantai di Jawa Barat kotor. Perencanaan kebutuhan alatnya apa yang dibutuhkan, gitu loh. Terus kemudian penataan muara, nggak boleh ada muara yang dangkal. Nelayan-nelayan harus mendapat akses kapal yang baik kalau ke muara. Gitu. Terus kemudian penataan pelabuhan ikan dan tempat pelelangan ikan serta kampung nelayan. Kita pastikan di 2026 seluruh pantai di Jawa Barat bersih. Dan kita harus mencegah Pak, ini loh. Awalnya orang bikin tambak udang, bikin tambak bandeng, ujungnya ditinggalin, pohon-pohonnya habis ditebang, abrasi. Termasuk Bapak bikin rencana blok mana yang rawan, ya sudah mangrove-nya kita selesaikan. Saya pengen bibir pantai itu kinclong, karena dulu orang nyebutnya mistik, Nyi Ratu Kidul. Orang bilangnya mistik, bukan itu simbolisasi bahwa pantai itu harus cantik, secantik Nyi Ratu yang ada gambarnya. Gitu. Sorry ayeuna mah. Laut luas anggaran leutik. Iya. Oh, ai duit dibikeun ka batur. Terus ini komen Pak, saya, Pak. ini Oke. Apa orientasi beliau? Untuk dirinya atau untuk rakyat? Untuk rakyat semuanya, Pak. Semuanya untuk rakyat. Maka kita sebagai masyarakat tugasnya satu kali lagi, menjaga beliau dari potensi gangguan yang akan menghampirinya. Ya, mungkin yang tadinya biasanya pengusaha tambang itu bisa seenaknya menggali dimanapun aja mereka mau. Ya, sekarang udah nggak bisa, Pak. Mungkin tadinya yang penting ada tanda tangan di atas materai, ada izin menambang. Nantinya juga nggak bakalan ada yang mengontrol ke lapangan berapa luas area yang ditambang dan lain sebagainya. Sekarang sudah tak bisa. Kang Deddy turun langsung ke lapangan, Pak, dan memerintahkan nanti anak buahnya untuk turun ke lapangan ngecek. Ini orang-orang yang nakal itu akan diwarak oleh Kang Deddy, karena yang rugi itu adalah alam Jawa Barat dan warga Jawa Barat, gitu ya. Keren atau tidak? Bayangkan kalau semua pemimpin seperti beliau, dan bayangkan pula kalau pemimpin sebelum beliau di Jawa Barat seperti beliau. Selesai mungkin pembangunan itu. Kenapa nggak selesai? Berarti kita bisa menyimpulkan pemimpin-pemimpin sebelum Kang Deddy Mulyadi di Jawa Barat orientasi pembangunannya
bukan murni 100% untuk rakyat. Buktinya, dana hibah 3,5 triliun untuk urusan laut cuma dikasih segitu. Begitu, berarti orientasi pembangunannya bukan malas 100% untuk rakyat. Kan itu. Maka kita punya kewajiban untuk menjaga si bapak ini. Ini orang baik, orang soleh. Punya niatan benar-benar mulia, bukan hanya niat tetapi sudah dipraktekkan. Dan akan dipraktekkan nanti. Sudah dipraktekkan melalui keseharian beliau yang selalu menyelesaikan problem masyarakat. Dan akan dilakukan nanti melalui kebijakan pemerintah. Nah, ini kan keren. Semakin luas yang akan beliau bantu dengan punya power sebagai pemimpin di Jawa Barat. Maka kita mesti menjaganya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.